Jadi karena itu yang kedua adalah juga memberikan keseimbangan. Menurut saya Pak ya, sebelum simposium apa yang kita dengar kalau kita mendengar tentang tragedi 65 itu selalu tentang masa setelah Oktober 65 ke sini Pak. Kita jarang, hampir tidak pernah untuk mendengar apa yang terjadi sebelum Oktober 65. Simposium ini ingin memberikan keseimbangan untuk menyadarkan kepada publik banyak yang terjadi sebelum 65, bahwa keadaan tragedi 65 dan setelahnya merupakan proses sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelum 65, termasuk pemberontakan PKI pada tahun 48. Nah, jadi saya sebetulnya termasuk FSAB Pak ya. Saya di situ duduk dengan misalnya putra tokoh-tokoh PKI. Tidak berarti bahwa saya itu permisif, tetapi saya ingin untuk mendorong PKI untuk ikut bertanggung jawab. Saya punya keyakinan bahwa terjadinya sebuah tindakan kekerasan tidak bisa hanya dipertanggungjawabkan kepada satu pihak saja. Semua pihak yang terkait dalam tindakan kekerasan sampai tingkat tertentu punya tanggung jawab mengapa tindakan kekerasan itu sampai terjadi. Ini sebetulnya yang juga ingin saya tekankan, kalau tidak dikatakan untuk paksakan untuk PKI, sehingga juga untuk mengimbangi opini publik. Kalau kata-kata kasarnya adalah PKI itu juga tangannya berdarah sebelum 65. Mereka tidak duduk manis sebelum 65, dan hanya setelah 65 mereka menjadi korban. Ini perlu keseimbangan, Mbak. Dan yang ketiga adalah seperti di sini yang saya terkesan oleh inisiatif Pak Karni Ilyas, saya ingin menatap mukakan antara korban atau semua pihak yang terlibat di dalam tindakan kekerasan tersebut sebagai sebuah healing proses mikro atau mini. Tidak mungkin itu merupakan healing proses atau pengungkapan kebenaran secara lengkap, tetapi paling tidak memberikan gambaran inilah healing proses. Biarkan mereka seperti pada waktu itu saya terkesan oleh Pak Kiflan Zen berdebat dengan Ibu Nur Syahbani, itu saya terkesan. Biarkan mereka lepaskan itu semua supaya pihak yang berlawanan tahu bahwa ada pendapat seperti itu terhadap dirinya, gitu Pak. Selanjutnya adalah sekarang apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kalau kita lihat seperti sekarang ini adalah membangun keadaan yang kondusif guna menuju rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebenarnya adalah sebuah konsensus yang mencerminkan kemauan pihak-pihak yang bertikai. Dia tidak bisa dipaksakan, dia harus melalui tahapan pembangunan rasa saling percaya, dan dia harus dimulai dari diri sendiri. Rekonsiliasi tidak bisa dimasuki apabila pihak-pihak yang terkait itu belum berdamai di dalam dirinya sendiri dengan masa lalunya. Baik itu perseorangan maupun secara organisasi. Yang paling sulit adalah bahwa setiap pihak, setiap orang itu harus mampu untuk letting go of the past. Ini juga mungkin pelajaran kehidupan yang sangat syarat dengan nilai. Bagaimana kita let go of the past. Baik apakah itu kita harus meninggalkan zona nyaman ataupun karena kita pernah mengalami trauma. Ini yang sulit, dan sampai sekarang praktis saya belum bisa melihat bahwa itu sudah terjadi sehingga masyarakat itu siap untuk rekonsiliasi. Bagaimana dengan keadaan sekarang, Bang? Kalau kita lihat keadaan sekarang bahwa memang kita belum siap, satu hal adalah bahwa rekonsiliasi hanya bisa dicapai dengan jalan perdamaian. Kalau kita melihat ada gesekan-gesekan yang juga keras di luar sekarang, menurut saya ini adalah tantangan kita pertama untuk menunjukkan bahwa kita bisa apapun yang kita lakukan menuju rekonsiliasi harus melalui perdamaian, dan ini harus diutamakan, prioritaskan perdamaian. Kita jangan menyeret masyarakat kepada sebuah konflik yang sebetulnya itu disebabkan oleh perbedaan pendapat dari sebagian kecil elit. Mereka sudah susah untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kita terlalu sayang kepada masyarakat, jangan sampai bahwa gesekan-gesekan yang ada dalam elit ini kita tularkan kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, Jenderal, tapi ada yang aneh bagi saya. Kalau lihat alasan ataupun
kenapa ada simposium segala macam dan bagaimana pelaksananya. Saya yakin bahwa itu sangat netral, apalagi dilambangkan dengan mata ditutup tadi. Kenapa ada tuduhan bahwa jenderal lebih condong ke kiri, dan ada protes-protes juga dari surat terbuka lah, apalah ke jenderal. Mungkin publik tidak banyak yang tahu, atau mungkin banyak tahu tapi pasti ada yang tidak tahu bahwa Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo ini Agus Wijoyo adalah putra mantan pahlawan revolusi Majen TNI Anumerta Sutoyo. Jadi anak korban, putra korban PKI, kok sekarang ada tuduhan cenderung ke kiri. Ini apa yang terjadi? Pak Karni, kalau saya yang menuduh, saya bisa menjawab pertanyaan Pak Karni. Tapi karena yang menuduh itu orang lain, saya tidak tahu juga Pak, kenapa Pak? Gak ada kayak kita tahu kenapa dia tuduh saya begitu. Gitu. Ya saya katakan pada waktu itu karena banyak yang menolak untuk hadir dalam simposium, sehingga praktis memang pada waktu itu jumlah yang lebih besar itu terdapat dari golongan kiri. Mungkin keadaan ini yang memberikan tuduhan bagi diri saya bahwa saya lebih memberi angin kepada golongan kiri, padahal semuanya sudah kami undang, Pak. Ada yang memang tidak bersedia untuk menghadiri simposium, Pak. Baik, saya